Sebuah kamp perkemahan di hutan terpencil yang awalnya penuh tawa berubah menjadi ajang pembantaian. Sekelompok remaja diburu oleh pembunuh misterius yang haus darah. Siapa yang akan selamat dari teror malam itu? Simak terus video ini sampai habis. Film ini dimulai dengan seorang tukang pos yang mengantarkan surat ke rumah-rumah terpencil di tengah hutan negara Polandia. Dia tiba di sebuah rumah di mana seorang wanita sedang mencuci pakaian yang bernoda darah. Dia mengetuk pintu, tetapi wanita itu tidak mendengarnya karena dia sedang mendengarkan musik keras. Pada saat ini, tukang pos tiba-tiba menyadari adanya suara berderit yang berasal dari ruang bawah tanah rumah itu. Karena mengira ada yang terjebak di dalam, dia membuka penutup kayu dan mencoba menolong. Sayangnya, dia tiba-tiba terseret masuk oleh kekuatan yang tak terlihat. Adegan kemudian beralih ke 30 tahun kemudian ketika sekelompok remaja menuju hutan untuk berkemah. Perjalanan ini disebut liburan offline, di mana anak-anak ini dikirim oleh orang tua mereka karena kecanduan mereka terhadap internet dan gadget. Setibanya di sana, manajer menyambut mereka dan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mengatasi kecanduan mereka dan mendekatkan diri dengan alam. Ke-50 remaja tersebut dibagi menjadi beberapa tim, dengan seorang wali yang ditugaskan untuk setiap kelompok. Mereka kemudian dipaksa untuk menyerahkan ponsel mereka dan bersiap untuk perjalanan. Niektórzy z was są tu długi. W tym samym czasie analizujemy nasze problemy. I to wszystko offline. Di dalam kabin hutan, kita melihat wanita yang sama dari 30 tahun yang lalu, tetapi dia jauh lebih tua sekarang. Dia telah memburu seekor rusa dan mencoba menyeretnya ke ruang bawah tanah. Sayangnya, dia akhirnya terpeleset dan jatuh ke ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, seekor makhluk mengerikan muncul dan membunuh wanita itu dalam sekejap. Pada adegan berikutnya, para remaja bersiap-siap untuk melakukan pendakian 3 hari di hutan. Kita kemudian melihat kelompok konselor Iza yang mencakup 5 anak, Zosia yang pendiam, Daniel yang atletis, Anelia yang berambut pirang dan ceroboh, Julik yang gamer, dan seorang anak laki-laki gay bernama Bartek. Sebelum mereka pergi, seorang pendeta setempat datang dengan mobil mewah dan menyapa semua orang. Dia menyatakan bahwa teknologi modern adalah ancaman terbesar bagi anak-anak dan berharap mereka akan mengatasi kecanduan mereka. Dia berdoa untuk para remaja dan juga memercikan air suci ke ponsel dan laptop mereka. Selanjutnya, kelompok Iza berangkat berkemah, dan selama waktu ini, Julik menunjukkan minat pada Zosia. Dia mengatakan bahwa kalungnya mengingatkannya pada Terminator T-800. Hal ini membuatnya terkekeh dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah kenang-kenangan keluarganya. Sementara itu, Daniel mencoba menggoda Anelia, tetapi terus-menerus diganggu oleh Bartek. Karena kesal, dia mulai menghinanya dengan melontarkan komentar homofobik. Keduanya kemudian terlibat perkelahian fisik, dan Daniel akhirnya mendorong Bartek ke tanah, yang mengakibatkan kakinya terluka. Untungnya, sebelum masalah tersebut meningkat, yang lain campur tangan dan memisahkan mereka. Beberapa saat kemudian, ketika Julik hendak buang air di kejauhan, ia menemukan bangkai rusa yang tercabik-cabik. Mengira ada binatang besar di dekatnya, dia pun ketakutan dan memanggil semua orang untuk menyelidiki. Namun Iza menjelaskan bahwa itu hanyalah jebakan yang dipasang oleh pemburu liar dan memerintahkan mereka untuk terus berjalan. Zosia kemudian melihat sekeliling dan melihat sekilas tangan yang tidak biasa di dekat pohon. Hal ini membuatnya takut, tetapi dia tetap diam dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Gruba akcja z tym jeleniem, nie? Kemudian, kelompok itu mendirikan kemah mereka di tengah hutan. Mereka lalu duduk di sekitar api unggun dan mulai berbagi tentang kehidupan mereka.
Julik mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gamer dan memiliki saluran YouTube dengan 1 juta subscribe. Dia sering membolos sekolah untuk bermain game, yang membuat orang tuanya marah. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa dia akan pergi ke Korea untuk sebuah kompetisi dengan hadiah $500,000. Namun, orang tuanya menolak dan malah mengirimnya pada perjalanan berkemah ini. Pada malam hari, semua orang pergi tidur, tetapi Daniel merasa gelisah. Jadi dia pergi ke danau terdekat untuk merokok. Anelia bergabung dengannya tak lama kemudian, dan dia mulai merokok juga. Keduanya kemudian mulai saling menggoda, dan selama percakapan mereka, Anelia menemukan bahwa dia masih perawan. Dia memutuskan untuk memberinya malam terbaik dalam hidupnya dan berhubungan intim dengannya. Setelah mereka selesai, Anelia kembali ke tendanya, sementara Daniel mengambil telepon yang disembunyikannya di pakaiannya. Dia mulai mencari-cari gadis di aplikasi kencan, tanpa menyadari ada seseorang yang mengintai di belakangnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria besar dengan bisul di seluruh tubuhnya muncul dan menyerang Daniel. Dia akhirnya membunuh remaja itu dengan membanting tubuhnya ke pohon berulang kali. Dalam adegan selanjutnya, kita melihat Zosia sedang dalam perjalanan darat bersama keluarganya, tampak sangat bahagia. Dia sedang bermain dengan saudara perempuannya di kursi belakang sementara ayahnya mengambil foto selfie dengan ibunya. Karena gangguan ini, mobil mereka terlibat dalam kecelakaan fatal. Saat itu, Zosia terbangun dari mimpi buruk, dan ternyata seluruh keluarganya meninggal dalam kecelakaan itu. Kemudian, kelompok itu bersiap untuk pendakian hari berikutnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan Daniel. Semua orang menjadi khawatir, dan Anelia menyebutkan bahwa dia melihatnya di danau tadi malam. Dia menjelaskan bahwa mereka berbicara sebentar sebelum dia kembali ke tendanya. Ketika mereka sampai di danau, mereka gagal menemukannya, tetapi malah melihat bercak darah di pohon. Para remaja mulai panik, tetapi Iza meyakinkan mereka bahwa itu bukan darah melainkan getah pohon. Setelah ini, dia menyatakan bahwa mereka harus berpisah dan mencari Daniel. Julie ketakutan dan menyebutkan bagaimana dalam film horor, semua orang akan mati ketika kelompok itu bubar. Dia menyarankan agar mereka tetap bersama, tetapi semua orang mengabaikan nasihatnya. Iza, Zosia, dan Julie kemudian pergi mencari Daniel, sementara dua lainnya tetap tinggal untuk berjaga-jaga jika dia kembali. Ja. No a co ze mną? Czekaj, co jest w środku, a zajrzę. Daniel! Tak lama kemudian, ketiganya tiba di rumah yang terlihat di awal film. Mereka memutuskan untuk masuk dan mencari bantuan, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Mereka kemudian mulai mengintip-intip dan akhirnya masuk ke ruang bawah tanah, di mana mereka terkejut saat menemukan beberapa mayat, termasuk mayat Daniel. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, pria besar itu tiba di rumah, memaksa kelompok itu untuk menutup pintu ruang bawah tanah dan bersembunyi. Julik hampir muntah karena bau yang menjijikan itu, tetapi Iza menghentikannya. Beberapa saat kemudian, si pembunuh memasuki ruang bawah tanah, dan kelompok itu mati-matian mencoba melarikan diri melalui jendela. Zosia dan Julik berhasil melarikan diri, tetapi ketika Iza mencoba pergi, dia melihat ponsel Daniel berdering di sakunya. Bertekad untuk mendapatkan perangkat itu, dia tetap tinggal dan bersiap untuk melawan monster itu. Sayangnya, hal ini ternyata merupakan kesalahan besar, karena si pembunuh itu dengan mudah mengalahkan Iza. Dia kemudian memenggal kepalanya dan melemparkan kepalanya ke kaki Zosia dan Julie. Karena ngeri, keduanya langsung lari dari sana. No chodź. Kurwa, pryszcza, ty dzbanie. Sementara itu, Anelia dan Bartek sedang mengobrol di tepi danau, dan Bartek bercerita kepadanya tentang perjuangan menjadi gay di kota yang sangat homofobik. Anelia juga membahas perjuangannya sendiri, seperti bagaimana semua orang menganggapnya sebagai wanita bodoh dan mudah digauli. Saat mereka asyik mengobrol, si pembunuh tiba-tiba muncul dan menusukkan batang logam ke kepala Anela dari belakang. Tego kumpla złapię za tyłek przy nim.
Hal ini membuat Anela tewas seketika. Sementara Bartek yang ketakutan melarikan diri dari sana dan akhirnya tiba di sebuah gereja. Di tempat lain, Julik dan Zosia menemukan sebuah rumah di tengah hutan, di mana mereka bertemu dengan seorang lelaki tua. Pria itu mengundang mereka masuk, dan keduanya memberitahunya tentang monster cacat yang membunuh teman-teman mereka. Mereka mulai panik dan meminta telepon agar mereka bisa menelepon polisi. Namun, lelaki tua itu menenangkan mereka dan menyatakan bahwa dia tidak punya telepon. Kemudian terungkap bahwa dia adalah tukang pos yang diserang 30 tahun sebelumnya. Dia kehilangan kakinya dalam insiden itu, tetapi entah bagaimana berhasil melarikan diri. Dia kemudian mengungkapkan bahwa tidak hanya ada satu, tetapi dua pembunuh raksasa. Mereka adalah saudara kembar yang dulunya adalah anak-anak normal. Namun suatu hari, saat bermain di hutan, mereka menemukan batu aneh di reruntuhan pesawat yang jatuh. Si kembar mengambil batu itu dan membawanya pulang. Pada malam hari, cairan gelap muncul dari batu dan memasuki tubuh si kembar, mengubah mereka menjadi karnivora buas. Ibu mereka terbangun keesokan paginya dan melihat pemandangan mengerikan, yaitu anak laki-lakinya memakan anjing mereka. Dia kemudian mengurung mereka di ruang bawah tanah dan memburu hewan untuk memberi mereka makan. Karmiła ich i ukrywała. Setelah mengatakan hal itu, lelaki tua itu menyarankan agar mereka tetap di sini karena dia mempunyai senjata dan makanan. Julik yakin itu adalah ide yang bagus. Namun, Zosia bersikeras bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Dia memutuskan untuk mengambil ponsel Daniel dan menelepon polisi, membuat Julik tidak punya pilihan selain mengikutinya. Di tempat lain, Bartek bertemu dengan pendeta yang kita lihat sebelumnya di film. Dia dengan panik menjelaskan seluruh ceritanya dan meminta telepon untuk menelepon polisi. Pendeta itu mengaku punya ponsel, tetapi tidak ada sinyal di daerah itu. Namun, beberapa detik kemudian, telepon mulai berdering, mengungkap penipuannya. Pendeta itu kemudian dengan cepat memukul kepala Bartek hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Bartek terbangun dan mendapati dirinya terikat di kursi dan disumpal. Pendeta itu duduk di depannya dan mengaku mengenal Bartek sejak dia pertama kali tiba tahun lalu. Dia menghinanya karena orientasi seksualnya dan mengklaim bahwa orang-orang seperti dia berbahaya bagi masyarakat. Saat itu, pendeta mendengar suara-suara di luar dan pergi untuk menyelidiki. Dia tiba-tiba didekati oleh pembunuh cacat yang menghancurkan tengkoraknya dan membunuhnya. Pembunuh itu kemudian menggunakan mesin pencacah kayu untuk mencabik-cabik tubuh pendeta itu menjadi beberapa bagian. Di dalam gereja, Bartek berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Ketika dia mendengar seseorang mendekat, dia mencoba bersembunyi di kotak pengakuan dosa, tetapi ketahuan oleh si pembunuh. Sementara itu, dua remaja lainnya tiba di rumah si pembunuh untuk mengambil ponsel Daniel. Rencananya sederhana, Julik harus mengalihkan perhatian si pembunuh dengan suara, sementara Zosia menyelinap ke ruang bawah tanah untuk mengambil ponsel. Sebelum pergi, dia memberinya pisau untuk perlindungan dan juga menciumnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri Julik sehingga dia pergi ke pintu depan dan menantang monster itu untuk keluar. Pembunuh besar itu segera muncul, dan Julik dengan canggung mencoba melawannya. Sementara itu, Zosia menuju ke ruang bawah tanah dan mencari ponsel Daniel. Dia akhirnya menemukannya, tetapi segera menyadari bahwa si pembunuh sekarang sedang menatapnya. Tepat saat dia tampaknya akan menemui ajalnya, Julik datang dan menusuk monster itu. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak pada tubuh mutannya. Pembunuh itu melempar Zosia ke samping, membuatnya pingsan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Julik dan secara brutal menggigit daging di wajahnya. Saat tidak sadarkan diri, Zosia kembali bermimpi tentang kecelakaan yang melibatkan keluarganya. Dia menyaksikan ayahnya selamat dari kecelakaan tetapi terluka parah. Dia terengah-engah dan memohon bantuan, tetapi meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Zosia tidak dapat membantu ayahnya. Saat itu, dia terbangun di ruang bawah tanah dan menemukan dirinya di rantai. Dia melihat Julik di dekatnya,
terluka parah dengan pisau yang tertusuk di perutnya. Dia kemudian mengeluarkan ponsel Daniel dari sakunya, tetapi ponselnya dengan cepat kehabisan baterai dan mati. Merasa tak berdaya, Julik meminta dia menghabisinya, sambil berkata dia tak sanggup menahan rasa sakitnya lagi. Zosia kemudian terisak-isak dan dengan enggan memutar pisau ke perutnya, mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, dia menggunakan pisau untuk melepaskan rantainya dan membebaskan diri. Pada awalnya, Zosia berpikir untuk melarikan diri melalui jendela ruang bawah tanah, tetapi ketika dia mengingat semua teman-temannya yang sudah meninggal, dia menyadari bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa menghadapi monster-monster ini. Di lantai atas, Zosia menemukan parang raksasa tergeletak di dalam ruangan dan mengambilnya. Dia memperhatikan salah satu si kembar mendengkur di tempat tidur, dan menyadari yang lainnya tidak ada di rumah. Dipenuhi dengan rasa dendam, Zosia menusuk monster itu berulang kali hingga akhirnya dia berhenti bergerak. Dia lalu keluar dari tempat itu dan melarikan diri. Sementara itu, tukang pos tua itu berada di dalam rumahnya ketika seseorang mencoba membuka pintu. Menganggapnya si kembar, dia mengambil senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah pintu. Namun saat dia pergi untuk memeriksa, dia menemukan mayat Bartek yang sebenarnya telah lolos dari cengkeraman si pembunuh dan sedang berusaha menemukan jalan kembali ke tempat aman. Di tempat lain, Zosia berlari melewati hutan selama berjam-jam dan akhirnya bertemu dengan seorang polisi. Dia sangat trauma sehingga dia gagal menjelaskan keseluruhan situasinya. Namun, polisi itu menyadari kesusahannya dan memeluknya. Keduanya kemudian mulai melaju pergi, namun segera menemukan salah satu pembunuh tergeletak di jalan. Polisi berasumsi seseorang telah meninggal dan keluar dari mobilnya untuk menyelidiki, meskipun Zosia memohon untuk tidak melakukannya. Ketika polisi melihat monster itu bergerak, dia mengeluarkan senjatanya dan mencoba menembak. Namun sebelum dia dapat melakukannya, si pembunuh dengan mudah menebasnya dengan kapak, yang mengakibatkan kematian yang menyakitkan. Monster kemudian naik ke atas mobil, mencoba menusuk Zosia, tapi dia berhasil mencapai kursi pengemudi dan menyalakan mobil tepat pada waktunya. Ini melempar monster itu ke tanah, dan Zosia menggunakan kesempatan itu untuk menabraknya beberapa kali. Setelah yakin bahwa dia benar-benar sudah mati, dia pun pergi dari sana. Pada adegan terakhir, dua orang pemabuk menemukan monster itu tergeletak di jalan pada malam hari. Anehnya, dia masih hidup dan entah bagaimana berhasil bangun. Di rumah, terungkap bahwa saudara monster itu juga selamat dari penusukan. Dia kemudian bangun dari tempat tidurnya dan melihat lampu polisi di luar rumahnya, dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.